Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kapita Selekta Matematika akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep geometri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Hovifah Yuliana, yang kedua ada Nadia Nurul Hamidah, yang ketiga ada Banatul Homsah, dan yang keempat ada Anis Sabila Hasan. Nah, kami akan membahas 4 poin. Yang pertama ada pengertian geometri, yang kedua ada unsur-unsur geometri, yang ketiga ada macam-macam geometri, yang keempat ada pengukuran dalam geometri. Ya, saya Anissa Bila Hasan sebagai pemateri pertama yang menjelaskan pengertian geometri. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ukuran bumi. Maksudnya mencakup ukuran segala sesuatu yang ada di bumi. Dari sudut pandang psikologi, geometri berupa pengalaman visual dan spesial, misalnya bidang, pola, pengukuran, dan pemetaan. Sedangkan dari sudut pandang matematik, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan transformasi. Dapat disimpulkan bahwa geometri adalah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dalam mengenali bentuk benda-benda, membandingkan, membedakan, dan juga membedakan kesamaan dan perbedaan bentuk suatu benda yang ada di sekitar. Materi kedua yaitu unsur-unsur geometri. Yang pertama, titik garis bidang, yang kedua, paruh bidang, segmen garis sinar, dan sudut. Yang ketiga, kurva dan jenis-jenis kurva. Yaitu yang pertama, kurva terbuka sederhana, yang kedua, kurva terbuka tidak sederhana, yang ketiga, kurva tertutup sederhana, dan yang terakhir, kurva tertutup tidak sederhana. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam geometri. Geometri di sini dibagi menjadi dua, yaitu geometri bidang dan geometri ruang. Contoh dari geometri bidang seperti persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, lingkaran, belah ketupat, layang-layang, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari geometri ruang itu seperti kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan lain-lain. Bagaimana cara membedakan antara geometri bidang dan geometri ruang? Cara membedakannya sangat mudah. Jika geometri ruang, dia memiliki volume, sedangkan geometri bidang, dia tidak memiliki volume. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengukuran dalam geometri. Pengukuran dalam geometri kali ini saya akan membahas mengenai luas. Luas menurut Kamus Matematika adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Pada slide ini sudah ada beberapa contoh dari rumus luas bangun datar. Mulai dari segitiga, rumus mencari luasnya itu setengah dikali alas dikali tinggi, persegi panjang, sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maksud saya persegi. Kemudian persegi panjang, panjang dikali lebar, layang-layang, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, dan lingkaran, pi dikali r kuadrat, dan seterusnya. Untuk contoh soalnya, misal diketahui suatu persegi panjang memiliki panjang berukuran 6 cm dan lebar berukuran 3 cm, maka luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm, maka 6 dikali 3 sama dengan 18. Untuk yang selanjutnya, saya Nadia akan menjelaskan mengenai pengukuran dalam geometri. Volume. Volume atau isi menurut Kamus Matematika adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Yang pertama ada balok. Balok merupakan bangun ruang yang tersusun atas beberapa persegi dan persegi panjang. Rumus volume balok adalah V atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau V sama dengan P kali L kali T. Kemudian yang kedua kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang tersusun atas beberapa persegi. Kubus memiliki bentuk yang serupa dengan balok, namun kubus memiliki panjang sisi yang sama panjang. Rumus volume kubus yaitu V
V atau volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau V sama dengan S kali S kali S. Kemudian yang ketiga tabung. Tabung merupakan suatu prisma yang alasnya berbentuk lingkaran, sehingga volume tabung dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu V atau volume sama dengan PR kuadrat dikali tinggi. Kemudian yang keempat, prisma. Diperoleh dengan menggabungkan dua prisma segitiga siku-siku, di mana kedua prisma tersebut memiliki tinggi yang sama, tetapi panjang alas yang berbeda, sehingga membentuk segitiga sembarang. Volume prisma yaitu V atau volume sama dengan luas alas kali tinggi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3 mengenai materi konsep geometri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.